Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-35, ayat 12, sampai dengan pasal yang ke-36, ayat 6. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat Dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi engkau masih menanti-nantikan Dia. Tetapi sekarang, karena murkanya tidak menghukum dan Ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran, maka Ayub membuka mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Selanjutnya Elihu berkata, "Bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Sebab sesungguhnya bukan dusta perkataanku. Seorang yang pengetahuannya sempurna menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina siapapun. Ia teguh perkasa dalam akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang sengsara." Sahabat Alkitab, pernahkah saudara mendengar peribahasa ada udang di balik batu, yang berarti ada maksud tersembunyi dari apa yang ditampakkan seseorang atau sesuatu? Bagaimana jika peribahasa tersebut juga dikenakan dalam kehidupan iman kita? Jangan-jangan kita mendekat dan berelasi dengannya karena menyimpan maksud-maksud tertentu seperti ingin diberkati dan dibebaskan dari segala penderitaan. Itulah yang disampaikan oleh Elihu. Elihu menyingkapkan satu kenyataan pahit, bahwa banyak orang datang kepada Tuhan bukan karena mengasihi Dia, melainkan karena ingin keluar dari penderitaan. Mereka berseru, menangis, bahkan berdoa panjang, tetapi hati mereka tetap jauh dari Allah. Mereka mencari pencipta hanya karena menginginkan pertolongan. Padahal Allah tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi melihat isi hati. Ia adalah pribadi yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, sumber penghiburan sejati di tengah gelap. Kita dipanggil untuk mengenal Dia, bukan hanya meminta darinya. Elihu menyebut doa dari hati yang sombong sebagai omong kosong karena motivasinya. Seringkali dalam penderitaan, manusia merasa berhak atas jawaban Tuhan. Namun, doa yang dilandasi pembenaran diri akan kehilangan kuasanya. Allah bukan hanya pengasih, Ia juga kudus dan adil. Pada satu sisi kita melihat bahwa Elihu menyampaikan banyak kebenaran tentang karakter Allah, yakni Ia adil, sabar, dan tidak bisa disuap oleh doa-doa yang penuh kesombongan. Tetapi Ia sendiri jatuh ke dalam pemahaman yang kurang tepat tentang Allah. Ia menuduh Ayub bicara tanpa pengertian, tetapi ia sendiri menutup telinga terhadap ratapan Ayub yang tulus. Dalam niat baiknya, Elihu lebih tertarik untuk menjelaskan teologi daripada mendengarkan penderitaan sesamanya. Ayub tidak butuh penjelasan panjang lebar tentang keadilan ilahi, melainkan yang dibutuhkannya ialah kehadiran yang utuh serta bisa menangis bersamanya. Pada titik ini, kita diingatkan bahwa kebenaran tanpa kasih seperti pisau yang tajam dan menyakitkan. Allah memang adil, meskipun terkadang seruan kita tidak langsung dijawabnya. Ia tidak tunduk pada desakan manusia, tetapi Ia senantiasa peduli pada air mata dan desahan jiwa yang tulus. Maka, marilah kita datang kepada Tuhan bukan hanya karena kesesakan,
tetapi karena kita mengasihinya. Seruan yang didengar Allah adalah seruan dari hati yang hancur dan terbuka, bukan yang penuh keluhan, pembenaran, atau kesombongan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarkanlah kami untuk datang kepadamu dengan hati yang hancur namun tulus, bukan karena desakan, melainkan karena kasih. Lembutkanlah kami agar kebenaran disampaikan dengan kasih, dan hidup kami senantiasa memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.